Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Pok Citra Grand. Salam papa mama. Selamat hari minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, adik-adik ketemu lagi dengan Kak Evi. Kak Evi yang akan memimpin pujian pada ibadah sekolah minggu hari ini. Oh ya, Kak Evi mau ingetin, adik-adik udah mengucapkan selamat hari minggu nggak ke papa, mama, abang, adik, kakak, opung, tante, om? Yuk kita ucapin selamat hari minggu ke semuanya ya. Sambil bersalam-salam ya. Kak Evi tunggu ya. Sudah semua? Bagus. Nah, adik-adik, hari ini Kak Evi memakai kain tradisional. Ada yang tahu nggak kain tradisional ini berasal dari mana? Ya, kain tradisional ini berasal dari NTT ya, daerah Flores, Kupang. Nah, adik-adik, kenapa ya Kak Evi memakai kain tradisional dari NTT? Adik-adik, gereja kita pada bulan Oktober ini mengadakan bulan budaya, di mana lagu-lagu puji-pujiannya berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selain pujiannya juga liturgi menggunakan bahasa daerah. Nah, adik-adik, sekolah minggu juga tidak mau kalah ya. Ibadah minggu kita hari ini, kita juga akan menaikkan puji-pujian yang berasal dari seluruh daerah Indonesia. Nah, adik-adik, siapa yang tahu lagu Mau Mere? Pasti adik-adik sudah tahu ya. Ada yang tahu lagunya, ada yang tahu menarinya. Nah, adik-adik, kita mau angkat pujian lagu Mau Mere, tapi versi sekolah minggunya ya. Nah, biar lebih rame, biar lebih semangat, yuk kita ajak papa mama, abang adik, kakak, ya, opung, om, tante, ya, untuk menyanyikan lagu Mau Mere beserta gerak dan gayanya. Ikutin gaya Kak Evi ya.
sukacita, mari memuji soal haleluya. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Hey, haleluya. Hey, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan. Semua menari bersukacita sambil menyanyi soal haleluya. Hey. Adik-adik, kita mau berdoa. Ikutin doa Kak Evi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Berkati kakak guru sekolah minggu dan teman-teman yang melayani hari ini. Berkati ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, dari NTT kita pindah ke Pulau Jawa. Ya, seperti kain yang Kak Evi pakai adalah kain batik. Kain batik ini terkenal di Pulau Jawa. Nah, adik-adik, pujian yang kita akan nyanyikan nanti berasal dari suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Judulnya adalah Nyender ning Gusti Yesus. Ada yang tahu nggak artinya apa, adik-adik? Ya, bersandar pada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, Kak Evi undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu pujian Nyender ning Gusti Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Martinus yang berjudul Jujur dalam Persembahan. Nah, adik-adik, kita harus menjadi anak jujur, ya. Jujur pada semua orang, terutama kepada Tuhan
Yesus. Nah, untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Evi mau ajak adik-adik untuk menaikkan pujian Aku Mau Menjadi Anak Jujur. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ya, hari Minggu ini, pada pagi hari ini kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi kami agar kami mengerti akan setiap firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin ya adik-adik. Nah, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing saat ini. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 17. Nah, Kak Martinus akan membacakan dan adik-adik harap mengikutinya ya. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang tidak masak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Nah, tema kita pada pagi hari ini adik-adik adalah jujur dalam persembahan. Nah, kita akan belajar jujur ya adik-adik. Nah, arti jujur adalah tidak suka bohong, tidak berdusta, kita harus menjadi anak yang tulus dan ikhlas. Itu yang dikatakan jujur. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang jujur dalam persembahan, terkadang kita kan setiap hari Minggu itu
selalu membawa persembahan, dikasih sama papa mama, begitu kan. Jadi kita harus jujur, seberapa yang mama papa kita kasih, kita harus sampaikan di gereja sesuai yang mama kita kasih. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari orang-orang yang tidak jujur. Di sini ada 2 orang anak laki-laki, yaitu anaknya Imam Eli. Nah, mereka ini tidak jujur dalam persembahan. Nah, adik-adik, ketika orang Israel membawa persembahan kepada Tuhan, nah, anak-anak Eli ini mengambil untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mengasihi itu kepada Tuhan. Wah, adik-adik, ini namanya dosa ya adik-adik. Jangan sampai kita seperti itu loh adik-adik. Jangan kita ikuti kehidupan anak-anak Eli ini ya. Seharusnya anak-anak Eli ini yang dicontoh yang baik, memberikan contoh yang baik untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi mereka tidak adik-adik. Justru mereka memperlakukan semua orang Israel itu dengan cara mereka mengambil semua uang persembahan atau korban persembahan yang dibawa oleh orang-orang Israel itu kepada Imam Eli untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akibat mereka tidak setia dalam memberikan persembahan, tidak jujur dalam memberikan persembahan, akibatnya ada di ayat 17 adik-adik. Ayo kita membacanya bersama-sama. Di ayat 17 ya adik-adik ya. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban Tuhan. Wah adik-adik, besar sekali dosa mereka karena mereka merendahkan korban yang dibawakan kepada Tuhan. Mereka tidak menghormati lagi Tuhan, mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita sama-sama membawa korban kepada Tuhan dengan baik, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, jujur dalam persembahan, dan akibatnya adalah sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan anugerah keselamatan, yaitu hidup yang kekal adik-adik. Dan kita akan diberkati Tuhan secara luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, kita jangan mencontohi yang tidak baik, tetapi kita mencontohi yang baik ya adik-adik. Untuk itu mari kita menjadi anak yang taat, anak yang jujur kepada Tuhan ya adik-adik. Ya, baik ya adik-adik. Untuk itu mari kita menjadi anak yang taat, anak yang jujur kepada Tuhan ya adik-adik. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita dan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, namun kami dapat mengingatnya dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu kita tahu pelanggaran yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, yaitu apa? Mengambil persembahan yang bukan bagian dari imam. Ya adik-adik, kita harus juga mengetahui bahwa persembahan hanya Tuhan yang punya. Ya, kita tidak boleh mengambil atau memakainya. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, kakak ajak adik-adik untuk menaikkan pujian, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya.
Adik-adik, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ya, setiap minggu persembahannya adik-adik bisa kumpulkan dalam satu amplop. Nanti amplop tersebut adik-adik bisa bawa ke gereja yang kita akan persembahkan melalui persembahan drive-thru yang akan dilaksanakan setiap awal bulan. Nah, adik-adik, Kak Evi memakai kain ulos. Ya, kain ulos ini berasal dari Sumatera Utara. Biasa yang menggunakan adalah suku Batak. Lagu persembahan kita juga berasal dari Sumatera Utara yang berjudul Dison Adong Huboan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian ini. Dison adong hubuan Tuhan, paduening golong kuna serta donian, sadiang ma argana Tuhan, molosai nada jumu sude dengan basa, jalma Tuhan, teles marohang. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan. Terima kasih untuk mama, papa, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan semua berkat-Mu. Berkatilah persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, shalom semuanya. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekali lagi ya adik-adik, jangan lupa juga pakai gerakan. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, begitu adik-adik untuk ayat hafalannya. Nah, untuk aktivitas pada minggu ini sesuai dengan firman tadi, sesuai juga dengan ayat hafalan tadi, di mana kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya dengan Yesus Kristus, dituntut untuk menjadi orang yang jujur, seperti itu. Nah, oleh karena itu, aktivitas pada minggu ini adalah menceritakan tentang aktivitas kejujuran kita dalam sehari-hari. Misalnya, Kak Hendrik contohin ya. Kak Hendrik pernah menemukan penggaris punya teman Kak Hendrik tuh, dilabelin penggarisnya dengan namanya dia. Nah, tapi labelnya itu nggak Kak Hendrik cabut, terus Kak Hendrik menjadikan penggarisnya itu milik Kak Hendrik. Melainkan Kak Hendrik kembalikan lagi kepada orangnya, kepada teman kakak. Atau juga bisa dengan cerita Kak Hendrik tuh nggak pernah mencontek selama ujian atau pernah mencontek untuk mengerjakan PR. Nah, seperti itu adik-adik, selalu mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, seperti itu adik-adik. Kak Hendrik pengen denger deh cerita kalian soal kejujuran ini tuh kayak gimana. Oleh karena itu, minta tolong ya ke orang tua atau ke saudara kalian untuk merekamkan hasil dari adik-adik menceritakan mengenai kejujuran ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita sudah melakukan setiap aktivitas kita. Tiba saatnya kita akan doa syafaat ya, dan kita tutup segala rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segenap kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga pada pagi hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu, bahkan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati kami. Tuhan Yesus berkati gereja kami Citra Grand, Tuhan Engkau memberkati setiap para majelis, para ibu gembala, bahkan para pelayan di dalamnya. Tuhan Engkau memberkati. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan Engkau memberkati, dan setiap pekerjaan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati adik-adik sekolah minggu di Citra Grand. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka, agar mereka tetap sehat dan tetap sehat dalam studi mereka juga Tuhan Yesus. Berkati papa mama, opa oma, Tuhan Engkau memberkati, adik kakak kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan menutup setiap ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Ya, pengumuman kelas kecil, TK dan balita masih menggunakan link YouTube. Sedangkan kelas besar dan tanggung menggunakan Zoom. Kak Evi berpesan, yang pertama adalah tetap menjaga protokol kesehatan, ya, dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pesan yang kedua adalah tetap semangat belajar dari rumah. Ya adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.